Video ini merupakan video lanjutan dari alur cerita yang kemarin gua bahas atau gua upload di channel gua. Kalau kalian belum nonton alur cerita yang kemarin ataupun kalian belum nonton episode Strike Back final episode dari Miraculous Ladybug season 4, kalian bisa nonton dulu episodenya secara langsung ataupun kalian menonton alur cerita dari gua. Jadi pada video kali ini gua akan membahas untuk ending season 4 Miraculous Ladybug, yaitu episode Strike Back yang kemarin rilis. Jadi yang pertama itu akan gua bahas tentang Adrian Agreste. Di awal bagian episode Strike Back itu menampilkan Adrian Agreste datang ke kamar atau ke kantor milik Gabriel Agreste, tempat kerjanya. Di sana dia itu melihat sebuah kacamata penembus pandang milik Felix yang pada waktu atau episode Rix, Felix ini tuh pergi ke ruangan bawah tanah milik Gabriel Agreste dan melihat Emil Agreste itu di ruang bawah tanah milik pamannya yaitu Gabriel Agreste. Tentu saja pada episode Rix, Felix itu sangat kaget. Tapi episode Strike Back ini di luar sangkaan gua bahwa Adrian Agreste itu tidak memakai kacamatanya dan tidak jadi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah tanahnya. Jadi pada intinya itu Adrian Agreste masih belum tahu tentang keberadaan ibunya, kalau ibunya berada di ruang bawah tanah rumahnya. Selanjutnya, Shadow Mode itu bisa mengeluarkan Miraculous Sentimonster, ditambah lagi dia tuh bisa mengeluarkan kupu-kupu untuk merasuki orang atau Akuma gitu loh. Tetapi ada hal yang bikin gue menarik, di mana kekuatan dari super villain Rix ini tidak mengenai pundak atau lehernya si Felix. Kita bisa lihat saja pada bagian di mana Ladybug itu menyadari bahwa Felix ini tidak terkena serangan dari super villain Rix. Ada satu kemungkinan, yang pertama Felix itu masih ada di London atau di kota Inggris. Yang kedua, Felix ini tuh masih dalam perjalanan lah gitu. Jadi kekuatan dari super villain Rix ini tidak mengenainya, dimana kekuatan super villain Rix ini tuh tidak bisa merasuki selain manusia. Jadi memang banyak kemungkinan tentang Felix ini. Bisa jadi saat waktu super villain Rix ini menebarkan kekuatan super villainnya, saat itu Felix itu tidak ada di kota Paris atau masih dalam perjalanan, atau mungkin pada saat itu Felix itu masih berada di kota Inggris atau kota London di negara Inggris gitu loh. Jadinya jangkauan dari kekuatan super villain Rix ini tidak menggapai kota lain atau negara lain yang ada di London gitu loh. Masih gak mungkin juga kalau kita bisa simpulkan kalau Felix ini merupakan Sentimonster, karena masih banyak kemungkinan lain yang terjadi atau yang akan terjadi pada karakter dari Felix ini. Dan yang membuat gue lega yang pertama itu adalah Adrian Agreste itu mendapatkan sebuah super villain Rix juga. Gue gak tahu bener apa enggaknya kalau super villain Rix ini tuh bakal merasuki tubuh dari seorang manusia, yang itu berarti Adrian Agreste itu masihlah manusia, bukan Sentimonster. Semoga aja begitu. Teori kedua, gue ingin bilang bahwa superhero dari Banix, sang penjaga waktu timeline dari Miraculous Ladybug ini, tidak ikut membantu Ladybug untuk menangani semuanya. Gue bingung, padahal pada saat episode Time Breaker dan Chat Blank, Banix pernah berkata kalau dirinya adalah pahlawan di kesempatan terakhir milik Ladybug dan Cat Noir. Tetapi pada saat episode Strike Back kemarin, Banix sang penjaga waktu tidak membantu mereka. Risiko yang terjadi di episode Strike Back kemarin tuh sangatlah bahaya, di mana semua Miraculous milik Ladybug itu diambil oleh Gabriel Agreste. Banix tidak membantunya, itu berarti semua Miraculous Ladybug milik Gabriel Agreste. Ada hal yang ingin gue tanyakan kepada kalian, dan ada hal yang ingin gue tanyakan kepada kepala gue sendiri. Kenapa Banix tidak membantu Ladybug dan Cat Noir? Padahal jika Banix membantu Ladybug dan Cat Noir, semua Miraculous milik Ladybug tidak akan diambil oleh Gabriel Agreste. Hal yang membuat gue pusing adalah jika memang benar semua Miraculous Ladybug itu dimiliki oleh Gabriel Agreste, kenapa Banix masih mempunyai atau masih memiliki Miraculous waktu pada dirinya? Itu berarti di masa depan timeline Miraculous Ladybug, timeline yang diambil oleh Ladybug ini memang benarlah timeline yang terjadi untuk masa depan nanti. Garis waktu untuk membangun kepribadian dan mental Ladybug dan Cat Noir itu memang harus dibutuhkan episode Strike Back ini. Itu berarti si Banix penjaga waktu ini masih mempunyai batasan, dimana kalau masa depan tidak hancur dan masih seperti semula,
berarti itu timelinenya masih wajar, dimana Ladybug dan Cat Noir tuh memang harus mengikuti timeline tersebut atau garis waktu itu. Bisa jadikan di masa depan nanti Ladybug dan Cat Noir itu pacaran, ataupun Marinette dan Adrien Negres malah menikah karena timeline tersebut. Terlebih lagi gue itu kan pernah melihat sebuah jadwal atau list di mana season 5 nanti episode ke-20 nanti kan namanya Revelation, di mana pembuktian ini itu pembuktian identitas ya, atau pengungkapan identitas Ladybug dan Cat Noir. Evolusi dari Ladybug dan Cat Noir setelah episode Strike Back pastilah menjadi sangat hebat untuk season 5 Miraculous Ladybug, di mana season 2 bertim, season 3 juga bertim, walaupun pada season 3 kemarin itu Masterful hilang ingatan, tetapi tetap saja bertim. Di season 4 Ladybug membuat tim baru untuk melawan Shadow Mode. Hal yang membuat menarik untuk season 5 nanti, di mana semua tim-tim itu tidak akan ada lagi. Ladybug dan Cat Noir melawan Hawk Mode ataupun Shadow Mode, mereka berdua saja yang akan melawan. Tetapi ada yang hal menarik lagi, di mana Felix itu diberikan atau menukarkan semua Miraculous Ladybug untuk mendapatkan Miraculous bulu merak. Hal yang terlintas di pikiran gua untuk Felix mengambil atau menukarkan Miraculous bulu merak kepada Shadow Mode adalah, apakah Felix ingin menjadi penerus dari Shadow Mode, di mana membuat kacau kota-kota, dan apakah Felix ingin menciptakan sebuah karakter baru atau sebuah karakter eksperimen, di mana kan pada waktu itu Adrien Negres pernah berkata kalau ayah dari Felix ini itu sudah meninggal. Berbeda dengan Adrien Negres di mana ditinggal ibunya, sedangkan Felix ini ditinggal oleh ayahnya. Felix ingin menciptakan sebuah karakter yang mirip ayahnya, begitu. Jadi masih kemungkinan ada dua, di mana Shadow Mode benar-benar akan menang, dan masih tetap saja sih Shadow Mode masih melawan Ladybug dan Cat Noir. Masih susah sih karena dia itu makin kompak. Sepertinya karakter Felix ini akan menjadi karakter villain sampingan selain Shadow Mode, di mana Shadow Mode itu akan melawan Ladybug dan Cat Noir, sedangkan sisi lain Felix ini akan benar-benar menjadi villain yang benar solo untuk melawan Ladybug dan Cat Noir. Oke, bagaimana nih pendapat kalian tentang episode Strike Back ini? Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan lupa share ke teman-teman kalian, oke? Gue Fikri Fardini masih pamit undur diri. Bye-bye.